Al-Quran, tapi setelah itu kalau kita melaksanakan itu seperti tadi menginjak-injak isi Al-Quran. Ini Allah peringatkan kan ya dalam surat Al-Jumu'ah, masalul ladzina humilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya Allah ya Rabbana yang Maha Perkasa, yang Maha Agung, berikanlah kami kemuliaan di dunia sampai di akhirat kelak. Berikanlah kepada kami segala kebaikan di dunia sampai di akhirat kelak, dan berikanlah kami keselamatan dunia sampai di akhirat kelak. Amin. Ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sudah 4 poin yang kita bahas sebelumnya. Membacanya dengan rutin dan benar, menghafalkannya, mempelajari kandungannya, kemudian adalah merenungkan isinya. Setelah kita pelajari, kita tahu kandungannya, kemudian kita renungkan. Nah, yang kelima, kemudian kita harus mengamalkan kandungan Al-Quran, apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Keenam, mendakwahkan, mengajarkan. Yang ketujuh adalah menegakkan hukumnya. InsyaAllah kita pada kesempatan kali ini akan membahas satu poin, yaitu mengamalkan kandungan Al-Quran. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah SAW setelah beliau meninggal dunia, Aisyah pernah ditanya ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia, Aisyah radhiyallahu anha menjawab, karena khuluquhul Quran. Ini hadis yang begitu masyhur kan ya. Adalah akhlak Rasulullah SAW itu Al-Quran. Atau kalau kita bahasakan sekarang kan, Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran berjalan, Al-Quran seutuhnya. Nah, kita juga harus seperti itu, ikhwah. Setiap kita, kaum muslimin, orang yang mengaku cinta dengan Rasulullah SAW, maka kita harus mengikuti jejak langkah beliau. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian memang mencintai Allah, maka ikuti aku, katanya Rasulullah SAW. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka cara kita mengikuti Rasulullah SAW ini ya karena beliau seutuhnya adalah Al-Quran. Yang seperti yang disampaikan oleh Aisyah tadi, akhlak beliau adalah Al-Quran. Maka kita juga harus mempelajari kandungan Al-Quran, kemudian kita mengamalkan isinya. Ikhwah, Al-Quran ini seperti yang kita ketahui turun untuk menjadi petunjuk. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2 ya. Atau seperti yang Allah sampaikan dalam surat Ibrahim di pertama itu, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim. Kitab yang Allah turunkan kepada engkau ini Muhammad adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menjadi penuh cahaya. Jadi Al-Quran ini untuk menjadi petunjuk jalan kepada jalan yang lurus, mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Jadi bukan cuma sekedar dibaca, apalagi dimusabakohkan, bukan ya. Dilombakan doang, bukan. Harus diamalkan. Karena ikhwah, kalau cuma sekedar kita baca tuh Al-Quran tapi kita tidak mengamalkannya, bisa jadi bahkan Al-Quran itu melaknat kita. Kam min talil Quran wal Qur'anu yal'anah. Berapa banyak katanya Rasulullah SAW orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran bahkan melaknatnya. Salah satu sebab kenapa orang yang membaca Al-Quran kemudian dilaknat oleh Al-Quran, karena dia cuma membaca tapi tidak mengamalkan isi kandungan apa yang dia baca. Jangan sampai kita yuqimu hurufah wa yudai'u hududa. Kita tegakkan, kita benarkan bacaannya, tapi kita tidak menegakkan hukum-hukumnya. Jangan sampai, tapi kita minta sama Allah agar kita menjadi orang yang yuqimu hurufahu wa hududa. Orang yang selalu menegakkan huruf-hurufnya, bacaan Al-Quran, dan juga hukum-hukumnya. Karena kalau kita cuma membaca,
tapi hukumnya kemudian kita tinggalkan, tidak kita perhatikan, maka kita bahkan bisa seperti menginjak-injak apa yang kita baca itu. Apa yang kita baca, setelah selesai kita baca, kita injak-injak kemudian. Karena isi Al-Quran sama sekali tidak kita perhatikan. Karena nggak akan menjadi petunjuk Al-Quran ini kalau kita tidak mengamalkan isinya. Kalau cuma sekedar kita tahu nih, katanya Al-Quran, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Al-Baqarah 275. Orang yang makan riba maka tidaklah berdiri dia seperti orang, kecuali seperti orang yang kemasukan syaitan. Sampai Allah katakan, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang pemakan riba ini menjadi penduduk penghuninya neraka. Atau Allah sampaikan juga sampai memerangi Allah dan Rasulnya. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Memakan riba ini seperti orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Tapi kita misalnya nih ya, atau siapapun senang baca Al-Quran tapi tetap memakan riba. Kita nggak peduli dengan apa yang kita makan, hasil usaha kita ini dari mana, kita nggak peduli. Kita nggak tahu nih apa saja yang dimaksud tentang riba dalam Al-Quran, itu kita nggak tahu. Maka kita baca tuh Al-Quran, tapi setelah itu kalau kita melaksanakan apa yang dilarang Allah, tetap dilanggar apa yang dilarang Allah, itu seperti tadi menginjak-injak isi Al-Quran. Ini Allah peringatkan kan ya dalam surat Al-Jumu'ah, masalul ladzina humilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Misalnya orang yang mendapatkan kitab Taurat, kemudian mereka tinggalkan, mereka tahu isi Taurat tapi nggak mau mengamalkannya, seperti pemisalan keledai yang bawa kitab. Banyak itu keledai bawa kitab, banyak tuh keledai bawa buku macam-macam, tapi dia nggak ngerti sama sekali dengan apa yang dibawanya. Maka kita kaum muslimin, kalau cuma sekedar bisa baca Al-Quran, atau bahkan tadi dapat Al-Quran tapi kemudian kita tinggalkan tuh Al-Quran, gak mau mengamalkannya, tidak bedanya seperti keledai tadi itu yang Allah misalkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5 ini. Atau bisa jadi bahkan menjadi orang yang Allah misalkan seperti anjing, bahkan hafal Quran, baca dan hafal Quran, tapi ternyata dia lebih condong kepada kehidupan dunia, lebih mencintai dunia dibandingkan akhirat, maka Allah misalkan seperti anjing. Ini seperti dalam surat Al-A'raf ayat 176, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'u syaitan fakana minal ghawin. Sampai Allah misalkan famasaluhu kamasalil kalab, permisalannya seperti anjing. Makanya kita berlindung sekali dengan pemisalan-pemisalan ini yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, seperti keledai, seperti anjing. Kalau cuma sekedar bisa baca tapi kita nggak tahu kandungannya, apalagi mengamalkannya, kita berlindung sekali ini. Kok bisa jadi bahkan menjadi penuntut kita, yang menyebabkan masuk ke dalam jurang kenistaan bahkan, karena cuma baca tapi tidak mau mengamalkan isinya. Allah melarang ghibah, tetap dilaksanakan tuh ghibah. Allah melarang sombong, tapi tetap aja sombong dalam hidupnya. Allah melarang sifat hasad, tetap aja hasad dalam hidupnya. Ya, akhirnya Al-Quran itu nggak mempengaruhi kehidupan, mempengaruhi jiwanya. Sementara tadi seharusnya Al-Quran ini menjadi petunjuk. Yang namanya petunjuk, ya harus kita ikuti. Kalau petunjuk gak kita ikuti, ya akan tersesat. Makanya katanya Rasulullah SAW kan, taraktu fikum amrain lan tadilla abadan in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu rasulih. Aku tinggalkan buat kalian dua perkara, nggak akan tersesat selamanya kalian selama berpegang dengan dua perkara ini, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka
pegang dengan kuat-kuat. Apapun yang terjadi, pegang dengan kuat-kuat Al-Quran ini. Untuk kemudian dengan cuma sekedar kita membacanya, tapi bahkan kita bisa mengamalkan kandungannya semuanya. Yang biasanya sahabat dalam banyak riwayat yang kita baca kan ya, mereka seperti itu. Mempelajari Al-Quran itu mempelajari bacaannya, mempelajari kandungannya, kemudian mereka mengamalkan isi dari apa yang mereka pelajari. Allah menyuruh berinfak. Jangan sampai kita menjadi orang yang pelit. Allah selalu dalam banyak ayat melarang untuk pelit. Masa kita tetap pelit gitu ya? Wa amman bakhila wastaghna, katanya Allah. Ya kalau kita tetap pelit walaupun kita hafal Quran, nggak ada gunanya tuh Al-Quran untuk diri kita. Allah menyuruh kita misalnya untuk berbagi kepada anak yatim, kita nggak mau berbagi kepada anak yatim. Ya, Al-Quran bahkan akan menjadi pemberat buat kita. Jadi seharusnya apa yang kita baca pada hari itu langsung tuh kita amalkan. Apa yang kita baca pada hari itu langsung tuh kita laksanakan. Agar kita jangan termasuk tadi seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf 176, 177 itu dimisalkan Allah dengan anjing, atau surat Al-Jumu'ah tadi dimisalkan Allah dengan keledai. Mereka yang cuma sekedar tahu Al-Quran tapi tidak mau mengamalkan isi Al-Quran. Karena Al-Quran ini diturunkan untuk kita mengamalkan, untuk kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, laksanakan. Dan apa yang Allah larang, kita tinggalkan. Jangan ada pilih-pilih. Jangan yang kita sukai saja yang kita laksanakan, yang tidak kita sukai tidak mau kita laksanakan, jangan. Tapi seharusnya kita ambil semuanya isi Al-Quran ini. Jangan separuh-separuh, jangan sampai kita menjadi orang afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Jangan sampai kita menjadi orang yang beriman dengan sebagian isi Alkitab, dengan sebagian isi Al-Quran, dan mengingkari sebagiannya. Bani Israil seperti itu kan ya. Dalam ayat ini diceritakan Allah mereka melaksanakan apa yang mereka sukai dari kitab Taurat dan tidak mau melaksanakan apa yang tidak mereka sukai di kitab Taurat. Kita tidak. Semua apa yang Allah perintahkan semuanya harus kita laksanakan. Walaupun nafsu kita, diri kita nggak suka. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu yang terbaik, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu yang tidak baik. Karena yang paling tahu yang terbaik buat kita adalah Allah saja. Maka laksanakan semuanya yang Allah perintahkan. Hanya tadi sambil kita baca itu seharusnya kita tahu nih terjemah apa yang kita baca itu, dan langsung kita amalkan. Langsung kita amalkan. Allah menyuruh kita menundukkan pandangan, amalkan. Allah menyuruh kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil, amalkan. Allah menyuruh kita untuk bangun malam, amalkan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, kita amalkan. Allah mengatakan kunci masuk surga itu dengan sedikit tidur di waktu malam, kemudian kita sholat di dalamnya. Kanu qalila minal laili ma yahja'un, amalkan semuanya. Apa yang Allah perintahkan, laksanakan semuanya. Dan apa yang Allah larang, semuanya kita tinggalkan. Maka insya Allah kita benar-benar tadi menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, petunjuk dalam setiap aktivitas kita, insya Allah. Ini saja ikhwah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga membuat kita termotivasi terus untuk mempelajari isi Al-Quran dan kemudian kita mengamalkan kandungannya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.